Gunung-gunung yang kukuh terpanjang, hari itu akan diterbangkan. Gedung-gedung yang tinggi menjulang, hari itu akan ditumbangkan. Lautan yang selalu bergelombang, hari itu akan ditumpahkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali belajar sebuah tema yang kita harapkan bisa menambah keimanan kita kepada Allah, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Apa itu? Ini tema Yaumul Qiyamah atau Yaumul Akhir atau hari kiamat. Dan bersama kita telah hadir Bapak Muslimin SAG. Beliau adalah guru PAISDN Singor Gareng 3. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Pak Gun. Ya, Pak Mus, berbicara tentang hari kiamat. Ini tentu ada yang ngeri-ngeri, tetapi kita sebagai orang yang beriman, karena ini adalah bagian dari keimanan kita, khususnya rukun iman yang kelima, maka kita tidak bersifat atau bersikap takut, tetapi justru menumbuhkan semangat atau optimis. Nah ini tentu kita harus memahami dulu tentang pengertian kiamat ini. Ya, seperti apa itu penjelasannya, pengertian hari kiamat itu? Ya, masih Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di buku yang sekarang itu diberi judul Ketika Bumi Berhenti Berputar. Kalau dulu diberi judul Hari Akhir atau Hari Kiamat, tapi hakikatnya sama. Ya. Yaumul Qiyamah, hari kiamat, hari akhir, yaitu hari di mana Allah mentakdirkan berakhirnya semua aktivitas, berakhirnya semua kehidupan yang ada di permukaan bumi sebagai salah satu tahapan terhadap kemahaadilan Allah. Jadi setelah sekian lama bumi itu dihidupkan dengan kehidupan manusia, dengan kehidupan hewan dan tumbuhan, maka pada saatnya nanti semuanya itu nanti akan diberhentikan untuk Allah memberikan pengadilan terhadap apa yang sudah diperbuat oleh makhluknya selama makhluknya itu terutama manusia hidup di dunia. Jadi kesimpulannya hari kiamat itu hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Kapan terjadinya, bagaimana prosesnya, Allahu a'lam. Tapi kita wajib untuk mengimaninya bahwa hari atau kehidupan di dunia pasti akan ada. Iya, jadi hari kiamat bisa diartikan hancurnya alam semesta.
Gitu ya. Ya, Ada juga pengertian yang seperti itu. Maka alam semesta ini dinamakan fana atau akan rusak. Nah, Pak Mus, eh, ada pembagian hari iya, kiamat itu ada yang istilahnya kiamat sugro dan iya, juga kiamat kubro. Nah ini perbedaan atau pengertiannya seperti apa ini? iya. Kubro itu artinya besar. Suhro itu kecil. Bukan kok kiamatnya kecil-kecilan kemudian sama besar-besaran itu bukan. Dinamakan kiamat sugro itu berakhirnya kehidupan pada sebagian makhluk. Jadi misalnya pada seorang, kemudian seorang itu mengalami kematian, maka berakhirnya kehidupan itu ya hanya untuk orang tersebut. Kalau itu satu orang. Kalau itu misalnya orang satu pesawat, misalnya orang naik pesawat terbang, kemudian pesawat terbangnya jatuh, satu pesawat mati semua, ya itu berakhirnya kehidupan untuk manusia yang ada di dalam pesawat itu. Itu kalau satu pulau misalnya, berakhir pula hanya untuk satu pulau itu. Berakhirnya kehidupan untuk makhluk hidup atau manusia tertentu. Sehingga tidak ada yang masih hidup itu. Sementara kalau kiamat kubro itu kehancuran yang tidak hanya untuk sebagian permukaan bumi saja, tapi seluruh permukaan bumi yang diketahui oleh manusia mulai dari ujung barat sampai dengan ujung timur, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, bahkan yang ada semuanya itu hancur. Kalau semuanya hancur, itu namanya baru kiamat kubro. Nah, kalau kiamat kubro itulah yang masih menjadi rahasia untuk kita imani. Oh ya, jadi kiamat sugro, kiamat kecil, artinya kehancurannya ataupun kematiannya, berhentinya aktivitas kehidupan itu hanya mengenai sebagian kecil saja. Tetapi kalau kiamat kubro ini seluruh kehidupan, ini menyangkut seluruh alam ini berhenti aktivitasnya begitu. Nah, saya sering mendengar lagu juga hari berbangkit begitu. Apa ada istilah-istilah atau nama-nama lain ya hari kiamat barangkali yang paling masyhur atau yang paling banyak menjadi bahasan itu apa saja ini selain hari berbangkit atau istilahnya apa ya yaumul ba'ats, Ya, ada yang lain seperti apa? iya. Kak Gun ini kelihatannya kok penggemar Bang Haji Rhoma Irama juga, seperti saya. Forsa. Iya. Hanya bedanya Pak Gun pinter nyanyi kalau saya nggak bisa. Hari kiamat di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang dipergunakan. Antara lain adalah Yaumuddin. Yaumuddin hari kiamat. Seperti dalam surah Al-Fatihah Surah itu ya? Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin. Kemudian ada lagi di surat yang lain itu disebutkan dengan Yaumut Tanat. Hari yang di situ nanti manusia karena bingung semuanya akan saling panggil-memanggil. Anak memanggil orang tuanya, orang tua memanggil anaknya, dan seterusnya. Semuanya dalam keadaan hiruk pikuk. Tapi tidak ada gunanya. Kemudian tahapannya, ya, nama-nama yang lain masih banyak lagi. Tahapannya hari kiamat itu disebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam beberapa hadis Nabi itu. Awalnya hari kiamat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, diguncang, bumi diguncangkan. Maka hari kiamat juga disebut dengan yaumuz zalzalah, ada guncangan yang besar. Kemudian setelah diguncang maka semua akan berakhir. Maka disebut dengan yaumul akhir. Setelah berakhir apakah selesai kehidupan? Tentu tidak. Maka pada waktu setelah semuanya berakhir, Allah akan membangkitkannya. Maka disebut dengan yaumul ba'ats. Ketika dibangkitkan itulah manusia bangkit dalam kelompok-kelompoknya. Bukan kelompok RT, bukan kelompok RW, bukan kelompok bangsa, tapi berdasarkan kelompok perbuatannya ketika hidup di dunia. Maka dinamakan dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan yang tadi dinyanyikan itu tadi. Hari berbangkit. Kemudian setelah dibangkitkan, untuk apa dibangkitkan? Maka ada yaumul hasyr, dikumpulkan. Nah ini yang sering timbul pertanyaan, dikumpulkan itu pakai apa Pak? Apakah pakai baju, pakai tidak? Tidak ada keterangan yang menyebutkan tidak ada satupun yang pakai
busana yang berasal dari dunia. Tetapi manusia tidak ada yang saling memperhatikan, makanya ketika Yaumul Hasyr itulah orang-orang yang suka mendapatkan syafaatnya Rasulullah itulah nanti yang akan mendapatkan perlindungan di Yaumul Hasyr. Untuk apa? Untuk diperhitungkan amal perbuatannya. Setelah amal perbuatannya diperhitungkan, di mizan, ditimbang. Jangan dibayangkan timbangannya kayak timbangan yang ada di dunia ini. Enggak, itu untuk memudahkan kita aja bahwa apapun yang kita perbuat itu ada balas. Yang terakhir nanti adalah Yaumul Jaza. Akan ada tempat kembali, satu ke surganya Allah, yang satu ke nerakanya Allah. Maka itu secara umum tahapan-tahapan sekaligus nama-nama hari kiamat. Ya, ya masih banyak nama yang lain ya, Ya. tapi yang secara umum ada beberapa tadi. Nah, kemudian mengenai tanda-tanda Pak Muslimin, ini bahwa setiap sesuatu bahkan juga menjadi bentuk Allah mengingatkan kita, itu pasti peristiwa yang besar itu pasti ada tanda-tandanya. Ya. Bahkan kita kalau mau ke belakang saja kan Iya. juga ada tanda-tanda. Kita mau tidur aja tandanya ngantuk Iya, dulu. iya. Jadi kalau tanda-tanda itu pasti juga ada pembagiannya juga ya. Ya. Ada tanda kecil dan ada tanda besar. Ini tanda yang kecil dulu ini Pak Mus. Ini Iya. seperti apa? Istilahnya tanda kecil itu tanda yang bisa dialami, tanda yang bisa diperhatikan oleh manusia pada kapanpun. Artinya ketika kita pun sebenarnya saat ini sudah bisa merasakan adanya tanda-tanda kecil terhadap datangnya hari kiamat. Misalnya kalau Rasulullah mengatakan apabila ada orang tua yang diperbudak oleh anak. Artinya apa diperbudak anak? Banyak anak yang durhaka pada orang tua. Kemudian yang kedua adalah banyaknya musibah, banyaknya bencana alam yang semuanya itu di luar perhitungan manusia. Kemudian yang ketiga adalah ilmu agama itu dimarginalkan, dipinggirkan, seakan-akan menjadi ilmu yang kurang penting. Lebih suka belajar yang lain. Sebenarnya belajar yang lain itu bukan nggak baik, tapi jangan sampai meninggalkan belajar agama. Kemudian ada lagi misalnya kemaksiatan yang sudah merajalela. Kemaksiatan yang sudah tidak terbendung. Banyak sekali kemaksiatan. Kalau dulu orang maksiat itu masih malu-malu, sekarang tidak perlu malu-malu lagi. Karena apa? Kita dengan pegang HP, kita sudah bisa berbuat maksiat tanpa ada orang lain yang kemaksiatan merajalela. Kemudian jumlah wanita, rasio wanita dan laki-laki menurut Rasulullah itu sudah tidak berimbang lagi. Artinya ya ini kita tidak letterlek hanya jumlah secara kuantitas saja, tetapi porsi-porsi di mana banyak tugas-tugas yang mestinya dilakukan oleh laki-laki sudah diambil alih dengan dalam tanda kutip oleh wanita. Itu diantaranya masih banyak lagi. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Itu semuanya sebenarnya adalah sebagai peringatan bagi kita. Bahkan termasuk sejak diutusnya Nabi Muhammad betul. pun itu menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Iya, karena setelah Nabi Muhammad tidak akan ada Nabi lagi. Iya. Ya, itu jadi anak-anak. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita sudah sering melihatnya sendiri. Bagaimana di negeri kita saja sering terjadi bencana. Bagaimana anak-anak ataupun banyak orang itu tidak punya ketertarikan untuk mempelajari agamanya. Maka ini jangan sampai terjadi pada kita. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mempelajari agama ini. Nah, berikutnya tentang tanda besar atau tanda barangkali ya tanda sudah begitu dekatnya. Mungkin seperti itu Pak Mus. Ini seperti apa? Manusia yang salah satu kelompok manusia yang terjelek adalah manusia yang bertemu dengan hari kiamat besar. Karena apa? Kualitas manusia itu pada zaman Rasulullah itu kualitasnya masih bagus-bagus tapi jumlahnya sedikit. Nah, kemudian
seiring dengan itu maka kualitas jumlah orang Islam itu makin banyak, makin banyak, makin banyak, tapi kualitasnya makin makin menurun, makin menurun. Dan itu nanti terakhir pada waktu hari kiamat. Ketika hari kiamat sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Kapan terjadinya? Ketika Rasulullah ditanya aja, beliau mengatakan hanya Allah yang tahu. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, beliau hanya bisa menjawab, orang yang engkau tanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi ada tanda-tanda yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ketika matahari terbit dari arah barat. Ini mungkin nggak masuk akal bagi kita, tapi itu pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, ketika munculnya Dajjal dan Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga, ketika Al-Quran itu sudah lenyap dari permukaan bumi. Tidak hanya lenyap kertas mushafnya tidak, tetapi semua ilmunya, semua kandungan Al-Quran sudah nggak ada lagi. Kemudian juga hancurnya Ka'bah. Kalau saat ini Ka'bah tidak dikunjungi oleh orang haji dalam jumlah jutaan, tapi kan masih ada orang yang alhamdulillah masih ada orang yang berhaji. Saya juga takut kemarin ketika katanya nggak ada haji itu. Wah, nanti kalau kiamat gimana? Kurang lebih kalau anak-anak buka itu, kalau kita buka ya, itu masih banyak tanda-tanda besar. Oh iya, termasuk ada dukhon atau asap juga ya, yang menyebabkan seluruh teknologi kembali ke nol lagi. Iya, gitu. Ke titik nol. Nah, itu tadi anak-anak. Jadi walaupun mungkin tanda besar saat ini belum terjadi, tetapi kita sebagai orang beriman itu sebenarnya oleh Allah dianjurkan atau diperintah untuk mengimani bahwa kiamat itu dekat. Karena apa tadi? Kematian saja itu sebenarnya sudah kiamat bagi kita. Maka persiapan itu tidak perlu menunggu tanda-tanda besar tadi, tapi sejak hari ini pun kita tetap harus terus menyiapkan bekal keimanan dan ketaatan kita. Nah, kemudian hikmah ini Pak Mus. Jadi apapun yang kita pelajari kan tentu harus mendatangkan hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik untuk kemudian kita apa yang harus kita lakukan. Apakah dengan adanya kiamat yang begitu mengerikan itu kemudian kita hanya buat rumah seperti orang Amerika. Oh iya, rumah anti kiamat ataupun anti kiamat gitu. Saya kira itu bukan sifatnya orang beriman ya. Tapi kalau orang yang beriman itu tentu ada bagaimana menyikapi adanya hari kiamat itu. Ini seperti apa? Yang pertama kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah yakin bahwa kiamat itu terjadi, maka kita percaya juga setelah kiamat tidak berarti selesai. Setelah kiamat akan ada kehidupan baru yang merupakan cerminan dari kehidupan kita pada waktu di dunia. Nah, oleh karena itu, kalau kita meyakini bahwa nantinya setelah kiamat ada kehidupan akhirat, maka cirinya bukan orang yang ketakutan, orang yang hanya membicarakan kiamat saja, cirinya adalah dengan keyakinan di dalam hati bahwa kita butuh bekal. Apa bekal kita? Kita harus berbuat baik. Sehingga ketika kita sholat, maka kita semakin yakin bahwa sholat kita itu tidak hanya untuk kehidupan kita di dunia, tapi untuk menyelamatkan kita di akhirat. Ketika kita berpuasa, ketika kita bersedekah, ketika kita beribadah yang lain, itu sebagai tanda bahwa apa yang kita lakukan sebagai pengabdian kepada Allah, sebagai penyelamat kita besok setelah terjadi hari kiamat. Oleh karena itu kita dengan keyakinan itu bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, dan Allah tidak akan menolong kecuali bagi orang-orang yang oleh Allah dikehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki mendapatkan pertolongan dari Allah pada hari kiamat. Ya. Bahkan mungkin di dalam syair-syair Jawa itu ada atau peribahasa Jawa istilahnya urip kuwi mung mampir ngombe. Artinya berarti karena mampir di dunia hanya mampir, berarti sebentar. Masih ada perjalanan yang jauh. Artinya kita harus menyiapkan bekal. Bekalnya tadi apa? Amal soleh, iman dan amal soleh tadi. Kemudian ada cerita begini Pak Mus.
suatu ketika sahabat itu bertanya, ya Nabi dengan ini cerita tentang kiamat tapi kok enggak pernah eh, memberitahukan kapan terjadinya. Kemudian Nabi itu justru mengatakan loh, kalau kiamat terjadi apa bekal kamu? Maka sahabat itu menjawab, aku mencintai Nabi dan para sahabatnya. Itu bagaimana penjelasannya? Kemudian Nabi saat itu menjawab, anta ma'aman ahbabta itu. Jadi kamu akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi penjelasannya seperti apa? Iya. Allah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi perantara terhadap ajaran yang diturunkan. Orang-orang tertentu itu tidak lain adalah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah begitu mencintai umatnya, kita sebagai umatnya juga harus cinta kepada Nabi. Dalam bentuk apa? Ya kita membaca sholawat jelas. Yang kedua adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah itu kita menjadi orang yang dicintai Nabi dan mencintai Nabi sekaligus. Dan kelak akan bersama beliau, nggih? Iya, mudah-mudahan. Nah itulah anak-anak, di antara bekalnya selain menyiapkan tadi iman dan amal soleh, kita juga harus mencintai orang-orang yang sudah dijamin keselamatannya. Karena apa? Kalau kita akan dibersamakan dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai orang yang memang sudah dijamin surganya, dijamin keselamatannya, insya Allah kita akan juga selamat gitu. Iya. Bahkan kita Ibaratnya begini. Ya. Kalau kita akan ke suatu tujuan, misalnya kita ke Jakarta, maka kita akan yakin nyampe di Jakarta ketika kita naik bis, dan bis itu memang jurusan Jakarta. Sopirnya sudah tahu jalurnya Jakarta, bisnya juga mampu, terbiasa digunakan untuk ke Jakarta, kita yakin nyampe di Jakarta. Ibaratnya seperti itu. Sehingga kita tidak syukur naik bis, kemudian harapan kita sampai di Jakarta. Dan juga dengan kehidupan kita. Kita yakin Nabi Muhammad sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita juga mengikuti orang yang selamat. Iya, itu anak-anak. Jadi sebenarnya mudah kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad itu sudah disiapkan. Ini loh contoh yang selamat itu, teladan yang tepat itu. Maka jangan sampai kita mencari teladan-teladan yang lain. Saya kira demikian Pak Muslimin. Uraiannya saya kira sudah sangat jelas. Ya sebenarnya masih banyak yang menarik untuk kita bahas, tapi mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk belajar lagi bersama. Saya yang lebih tua bukan berarti, tapi saya justru belajar kepada yang lebih muda juga ini. Terima kasih. Udahlah kita yang muda jadi harus banyak menimba pengalaman dari yang sepuh, sehingga ilmu-ilmu yang barangkali kalau anak muda itu banyak agak gerusa-gerusu, itu bisa ada remnya, mungkin seperti itu. Saya kira demikian anak-anak. Intinya dengan mengimani hari kiamat, caranya adalah dengan kita menyiapkan bekal terbaik untuk menyambut atau dengan adanya hari kiamat itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang kelak disambut oleh Nabi. Amin, amin, amin. Di telaga Al-Haud diberi minuman yang lebih manis dari madu, lebih lembut dari susu. Atau kita layak mendapat syafaat beliau. Amin. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih.
dihancurkan. Darah akan menjadi lautan, kepingan bangkai berserakan. Terangnya cahaya matahari, hari itu akan dipadamkan. Semuanya isi perut bumi, hari itu akan dimuntahkan. Lagi perlindungan, hari itu tiada lagi pertolongan. Semua orang ketakutan, jerit dan tangis memilukan. Rasa kengerian mencekam, maut menyentuh bumi alam. Hari itu tak berguna lagi harta, hari itu tak berharga lagi nyawa. Semua makhluk dimusnahkan, seluruh alam dihancurkan. Darah akan menjadi lautan, kepingan bangkai berserakan. Lautan yang selalu bergelombang, hari itu akan ditumpahkan. Langit yang penuh dengan bintang, hari itu akan dihempaskan.